92,5 Maestro FM, House with the Sound. Hai Sobat Maestro, apa kabar ya? Kita kembali lagi menemani Anda di hari ini dan pastinya akan kembali mengedukasi ini ya tentang satu bisnis yang bisa Anda jalani walaupun di rumah aja, walaupun mungkin masih stay at home ataupun work from home. Ini salah satu bisnis yang tetap bisa Anda jalankan walaupun mungkin Anda punya pekerjaan utama. Nah ya, bisnis trading. Kita akan membahas bersama dengan Pak Hendra Sihombing, seorang praktisi ya pakar di bidang forex, trading gold yang sudah belasan tahun. Nanti beliau akan sharing-sharing ke kita di 25 menit ke depan. Seperti apa sih perkembangan trading, dari mana kaitannya dengan suasana pandemi global gitu. Bisnis ini masih menjanjikan dan bisa menjadi solusi. Juga ada Sisil dari IDF Jakarta Gallery yang nanti akan menceritakan juga ternyata apa sih support untuk para trader nih ya di masa pandemi seperti sekarang ini, apalagi untuk trader-trader yang newbie gitu ya. Nah, kita langsung saja menyapa narasumber-narasumber saya, orang-orang hebat ini. Halo Pak Hendra. Halo, selamat sore Mbak Mary, selamat sore Sobat Maestro semuanya. Salam sehat. Yes, salam sehat, dan juga ada Mbak Sisil. Halo Mbak Sisil. Halo Mbak Mary, Pak Hendra, apa kabar? Ya. Yes, sehat ya semuanya di sini ya. Udah sehat happy semuanya. banget pokoknya ini kita. Puji Tuhan. Ya. Untuk menginformasikan tentang trading dan informasi-informasi penting lainnya. Nah, ini di hari ini, Sobat Maestro, kita akan membahas masih satu topik ya. Mungkin Sobat Maestro juga ada yang kemarin tertinggal gitu ya. Kalau kita sedang membahas topik di masa pandemi malah kaya. Nah, ini kenapa bisa seperti ini dan kaitannya apa dengan bisnis trading? Nah, Pak Hendra sendiri kenapa sih milih topik ini untuk bisa di-share kepada kita semua, Pak Hendra? Oke, kenapa memilih topik ini? Saya pikir jawabannya karena ya untuk pandemik ini kan hampir semua bisnis sedang lesu karena semua tentu lagi cash ya, bahkan ada yang cash out dari bank saking takutnya crash dan lain sebagainya. Nah, kan tetapi kondisi seperti ini bisa dimanfaatkan untuk kita bisa punya peluang baru dengan berbisnis di trading. Kenapa trading forex atau gold commodity seperti ini bisa jadi pilihan? Karena ketika terjadi kelesuan di bisnis real tersebut, ternyata bisa kita manfaatkan satu sistem trading yang kita manfaatkan karena ada opportunity untuk ambil posisi short selling. Yaitu kita ketika orang lain memprediksi berbondong-bondong akan jatuh sebuah aset acuan, kita bisa ambil posisi short. Oleh sebab itu, pandemik ini bisa membuat kita kaya, gitu. Jadi memang agak dilema. Kok kayaknya bersyukur banget kan adanya pandemi, orang lain pada pusing dan lain sebagainya, tetapi untuk para trader forex, gold, commodity, malah di sisi lain happy karena mereka akan nge-short untuk indeks-indeks saham, mereka akan nge-short US dollar dengan cara membeli pound sterling dan lain sebagainya. Sehingga bisa dikatakan bahwa, dan tepat juga untuk kita mengatakan bahwa pandemik ini membawa keberuntungan buat mereka yang melakukan trading forex, gold, commodity, dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Mary. Oke, jadi memang sama sekali ekonomi global begitu ya, isunya kan ekonomi global ini karena masa pandemi global ini berarti sejak boleh dibilang Indonesia mulai berdampaknya di akhir Februari begitu ya, itu kegiatannya, aktivitasnya tidak terpengaruh bukan sama sekali ya, tapi tidak terlalu seperti bisnis-bisnis yang lain, mungkin bisa dibilang seperti itu ya Pak Hendra ya? Betul sekali, sangat tidak berpengaruh, bahkan ya tadi saya katakan ini seperti mengulang tahun 2008 dengan subprime mortgage-nya. Ini mengulang kembali kejadian 2003 ketika terjadi afta ekonomi. Ini mengulang sejarah ketika tahun 98 krisis ekonomi kita di Indonesia. Nah, model-modelan seperti itu untuk derivative market, untuk trading forex, gold, commodity, ini seperti kayak momentum durian runtuh gitu untuk kita bisa manfaatkan. Begitu kira-kira Mbak Mary. Oke ya, itu dia. Jadi untuk Anda yang mungkin masih ragu-ragu tentang trading, tentang forex, tentang saham begitu ya. Bisnis ini adalah bisnis yang masih aman, justru malah bisnis yang bisa dibilang bertahan
malah sampai topiknya adalah di masa pandemi malah kaya begitu di bisnis trading ini. Ya. Nah, sebenarnya masih banyak masyarakat Indonesia ya, khususnya bahkan di kota-kota besar gitu, masih menganggap sebelah mata tentang trading gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan untuk orang-orang awam nih Pak Hendra ya, sebagai praktisi yang buat sobat belasan maestro tahun, semuanya. Hendra tuh dari 2005, sudah lah gitu, sudah akrab. Seperti apa sih trading ini sebenarnya? Sudah akrab, saking akrabnya pernah ketabok gitu kan, pernah kehajar kemudian bangkit lagi kan gitu. Bullshit lah kalau misalkan kita terus lurus kan, ya betul. Gitu. Nah jadi kenapa ini bagus trading ini buat sobat maestro yang mendengarkan, buat yang masih awam. Memang trading ini di luaran kayak jadi stigma atau kayak momok bahwa trading itu judi, trading itu berbahaya dan lain sebagainya ya. Itu semuanya biasanya terjadi karena memang industri ini diperkenalkan oleh ya entah saudara, entah kalangan keluarga, entah tokoh masyarakat, tokoh agama, yang mana masyarakat biasanya mendengar langsung percaya dengan iming-iming return yang tinggi. Kemudian mereka tanpa mempelajari apa itu trading ini, mereka langsung percaya duitnya serahkan. Setelah itu mereka besok lusa mungkin ada untung, ada rugi, tiba-tiba langsung bleeding. Baru mereka teriak-teriak, oh ini bisa parah dan lain sebagainya. Akan tetapi buat masyarakat Indonesia khususnya ya, bahwa trading ini sebenarnya bukan sama sekali judi, bukan sama sekali spekulasi jika Anda semuanya mempelajari trading ini seperti apa. Nah kebetulan bahwa saya dengan beberapa klien dan sebagainya melihat bahwa momentum pandemik ini bagus untuk mengedukasi masyarakat, memberikan literasi finansial yang tepat supaya masyarakat tidak tergiur, tidak tertipu dengan investasi bodong. Nah, kebetulan IBF mau memfasilitasi dalam hal ini, IBF bayar kami ini untuk membuat sebuah kampanye supaya upgrade literasi finansial masyarakat, di-upgrade supaya tahu yang namanya trading itu apa. Yaitu yang pertama, trading itu adalah ya sama seperti kita berdagang yang lainnya lah. Cuman bedanya dengan yang real itu, kalau kita hanya bisa beli barang, setelah barang itu naik, kemudian kita bisa jual. Akan tetapi, di trading ini, ketika situasi kondisi yang bisa kita prediksi akan turun, kita bisa ambil kesempatan tersebut dengan ambil sikap bahwa kita sebagai seller terlebih dahulu, seolah-olah menjual dahulu gitu loh. Ilustrasinya simpel sih. Misal kita penjual handphone, saya punya tipe A dan B, kemudian datang pelanggan, bertanya tipe C. Lalu kemudian apa yang saya lakukan? Daripada saya bilang nggak punya barang, mendingan saya jualan dulu. Oke Pak, ada tipe C, lihat dulu ini harganya segini, deal nggak? Begitu deal, berarti sudah ada kontrak bahwa si buyer akan membeli dengan harga ketetapan yang saya kasih. Setelah itu baru saya di balik layar membeli dari pedagang yang lain. Mungkin itu ilustrasinya, yaitu bahwa trading ini bisa dua arah. Yang pertama, bisa ambil beli dulu ketika prediksi mau naik, dan juga bisa ambil jual dulu ketika posisi turun. Dua-duanya bisa memberikan keuntungan buat kita. Makanya inilah yang menyebabkan bisnis ini anti pandemik dan anti krisis-krisis yang lainnya. Kayak gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa bisnis ini ya sangat liquid. Satu hari perputaran uang di bisnis ini adalah kurang lebih 7 triliun US dollar. Betapa banyak, sehingga kita nggak perlu khawatir seperti bisnis real. Kita mau beli beras, nggak ada yang jualan beras sekarang karena lagi paceklik. Kita sudah punya beras banyak, kita mau jual, ternyata datang importir, datangin beras dari Thailand yang begitu banyak, kita akhirnya rugi juga, ketiban harga kan. Nah seperti itu yang poin yang kedua, yaitu bahwa liquid, sangat liquid karena 7 triliun tiap hari. Lalu kemudian poin yang ketiga adalah ada fasilitas leverage atau margin trading. Ini adalah memfasilitasi buat kita untuk menggunakan dana kita nggak perlu sebanyak di bisnis real. Misal, kalau kita bisnis real kita butuh modal 1 miliar, di bidang ini kita nggak perlu 1 miliar untuk melakukan transaksi si 1 miliar ini. Yang kita butuhkan adalah hanya minimal 10 juta saja, kita bisa melakukan transaksi yang nilainya 1 miliar tadi. Good atau bad ya kan? Kalau misalkan kita mengerti, ya itu bagus. Ilustrasinya kita bisa trading properti yang nilainya miliaran
tapi kita hanya akalin dengan cara mengeluarkan uang DP saja. Beli harga rumah 1 miliar pakai DP 10 juta, tapi 1 minggu lagi kita berhasil mencari pembeli lain dengan harga 1,1 M. Berarti kan kita cuma keluar modal 10 juta, lalu kemudian kita memiliki keuntungan 100 juta rupiah. Nah, seperti itulah kira-kira ilustrasinya kenapa trading ini sangat bagus jika dan hanya jika kita mengenal seperti apa karakteristiknya si trading, forex, gold, commodity, dan lainnya seperti itu. Kurang lebih begitu Mbak Mary dan Sobat Maestro pengertian dari trading yang kenapa anti pandemik ini. Dan segalanya itu bisa dipelajari ya Pak Hendra ya? Berarti bukan tebak-tebakan juga ya untuk trading itu? Ya, saya garansi bahwa bidang ini bukan tebak-tebakan kayak judi. Tapi kalau dijadikan judi juga bisa. Ya kan, bisa dijadikan judi. Daripada pusing katanya ada, kita punya duit ya memang maaf ya. Kalau main kartu kan sekarang ditangkap tuh dendanya 50 juta gitu kan. Tapi kalau misalnya ini dibuat jadiin judi bisa juga. Yuk kita tebak-tebakan pound sterling kemana nih? Mau naik apa mau turun dari sekarang kan gitu jadiin judi. Gitu. Oke, jadi ya menjadi trader yang dewasa juga proses belajarnya begitu kan. Makanya Pak Hendra juga pengen untuk bisa men-sharingkan yaitu tadi kebenaran-kebenaran untuk menjadi seorang trader itu dalam sebuah preview begitu ya. Nah, ini preview yang terakhir ini kemarin 3 Oktober. Ya, minggu lalu Sobat Maestro juga bergabung bersama dengan perbincangan kita ya di 3 Oktober kemarin sudah ada preview dan pengen denger dong ceritanya nih mungkin dari Mbak Sisil selaku perwakilan dari IBF Jakarta Gallery untuk di preview kemarin di tanggal 3 Oktober. Sebenarnya ada aktivitas apa aja sih saat mengundang banyak peserta begitu ya untuk belajar dan mereka semua kan beda-beda pengalamannya. Ada yang memang sudah pengalaman sekali, ada yang memang mungkin mau ngetes Pak Hendra gitu ya, ngetes ilmunya. Terus ada juga yang memang sama sekali belum punya pengalaman untuk trading. Nah di 3 Oktober kemarin, nah seperti apa nih evaluasinya gitu, mungkin bisa di-sharingkan ke kita? Iya, Mbak Mary, di preview kita di tanggal 3 kemarin, alhamdulillah responnya luar biasa. Dihadiri oleh banyak peserta yang datang ke galeri kita maupun di webinar kita ya Mbak Mary. Jadi kita ada 2 sesi itu full, masing-masing sesi 10 peserta karena kita benar-benar jaga protokol kesehatan ya, pakai membatasi peserta. Jadi yang hadir maksimal 10 orang. Kemudian untuk yang webinarnya diikuti sama 27 peserta. Dan semuanya bikin Pak Hendra jadi kelimpungan ya Pak, waktu tanggal 3 kemarin ya. Catatan sejarah buat saya tuh. Langsung, jadi yang offline sama yang webinar langsung disatukan di satu waktu, berbarengan, betul sekali. Dan responnya sangat luar biasa, baik. Kita di sini PT IBF benar-benar support banget ya, mengadakan acara preview ini dengan menghadirkan Pak Hendra sebagai pemateri langsung karena dari pakarnya langsung gitu. Jadi memang yang kita sediakan saat ini memang betul-betul untuk membantu masyarakat untuk bisa tetap survive di tengah pandemi ini gitu ya. Untuk bisa menghadapi krisis krisis mereka terhadap pandemi ini ya, gitu, ketakutan, betul. Kayak gitu sih Mbak Mary. Oke, nah mungkin bisa sekilas dong diceritakan tentang IBF Jakarta Gallery ini seperti apa sih? Sobat Maestro juga pengen kenalan begitu ya. Nah jadi ini sebenarnya komunitas kah atau wadah, broker atau seperti apa nih kalau peran dari IBF Jakarta Gallery ini nih? Ya, jadi kita ini salah satu instrumen keuangan yang full support untuk masyarakat-masyarakat yang di luar sana yang masih belum melek tentang literasi keuangan seperti yang Pak Hendra jelaskan tadi ya Mbak Mary. Jadi karena di luar sana masih banyak banget kurangnya wawasan, kurangnya informasi, kemudian masih ada ketakutan dalam berbisnis gitu ya, apalagi ditambah dengan adanya pandemi kayak gini gitu. Jadi kita di sini menyediakan wadah yang berlatar belakang ekonomi ini untuk para
siapapun yang di luar sana yang mengalami social illness gitu loh. Jadi kita di sini membentuk komunitas BS Pro, buy sell profit, betul ya Pak Hendra ya? Buy sell profit gitu ya. Biar gitu. Diingat terus. Betul, karena memang trading itu menurut pakarnya langsung, trading itu semudah itu, buy sell profit gitu. Jadi nggak perlulah ada ketakutan apa, selama itu di jalan yang benar, di pattern yang benar, semuanya semudah itu gitu. Jadi semoga yang di BS Pro ini kita akan selalu ada kegiatan-kegiatan yang bersifat menguatkan gitu satu sama lain. Ya, we hope it works gitu untuk semua yang bergabung di BS Pro ini. Gitu. Oke, nah Mbak Sisil ini karena kemarin ada 3 Oktober begitu ya, dan ini ada yang terdekat lagi yaitu di tanggal 10 Oktober, betul ya? Nah kalau tanggal 10 ini ada yang berbeda nggak sih dengan 3 Oktober? Sama persis sama acara di tanggal 3 Oktober kemarin. Untuk yang tanggal 10 Oktober ini pembicaranya masih tetap sama Pak Hendra Sihombing. Kemudian masih di 2 sesi. Di sesi pertama itu di jam 10, kemudian sesi 2 jam 2 sore. Kemudian untuk webinarnya akan kita laksanakan di jam 2. Nanti linknya akan kita berikan setelah registrasi selesai ya. Jadi registrasi terakhir itu tanggal 9, betul ya Pak Hendra ya? Hari Jumat ya? Hari Jumatnya ya, di tanggal 9 Oktober. Itu ya, pendaftarannya betul. Bisa melalui Instagram, masih melalui Instagram ya Mbak Sisil ya? Betul, untuk lebih gampangnya bisa lewat Instagram, tinggal diklik aja yang ada di bio-nya, atau misalnya bisa lewat SMS juga bisa Mbak Mary di 0857 5941 0776 dengan Ibu Widya. Ibu Widya di 0857 941 0776. 59410776 ya. Yes, ada Ibu Widya nanti untuk yang pendaftaran melalui SMS, melalui WhatsApp, ataupun lebih gampang melalui link yang ada di bio IBF Jakarta Gallery. Karena ini tempatnya terbatas, walaupun ada 2 sesi, tapi kan dibatasi ini jumlahnya ya. Jadi silahkan untuk Anda semua Sobat Maestro bisa langsung hadir di pukul 10 ataupun jam 2, dan nanti juga tersedia untuk webinarnya sendiri ya. Jadi silahkan untuk lebih lengkapnya lagi gitu ya, hadir di previewnya, karena di sana nanti Anda bakalan ketemu juga dengan teman-teman dari IBF Jakarta Gallery. Selain ketemu sama Pak Hendra, nanti juga bisa ngobrol-ngobrol langsung, bisa tahu kan saran, mungkin bisa dapat pencerahan juga gitu kan, seperti apa tadi instrumen-instrumen, mungkin banyak hal yang belum Anda ketahui tentang tadi hal-hal yang memang sudah disampaikan, buy, sell, profit, apakah semudah itu? Nah, pembuktiannya untuk nanti nih di hari Sabtu ini ya, 10 Oktober 2020. Pak Hendra, sebagai speaker, memberi materi, nanti rencananya apa aja yang memang awal-awal tuh kan pasti, wah saya percaya sih sebagai praktisi pengennya langsung ngasih semua hal gitu ya, tapi nanti dasarnya dulu gitu untuk basicnya, apa yang Anda ingin bagikan? Betul tuh Mbak Mary. Ya, sorry keputus. Tadi apa pas terakhir ya? Materi apa yang akan Anda bagikan sebagai basic begitu untuk para peserta? Oh, oke. Oke, jadi di preview nanti ya buat Sobat Maestro yang hadir akan diuntungkan karena memiliki satu fondasi. Yang pertama satu fondasi. Ketika setiap orang akan memulai trading, setiap orang akan memulai bisnis ini, akan dibekali dengan fondasi apa supaya kedepannya sukses, yaitu kita akan share teori daripada financial planning, di mana di situ kita akan pelajari bagaimana sih current statement kita, bagaimana sih goal financial kita, lalu kemudian kita belajar juga risk profile kita itu sebenarnya seperti apa sih, sehingga dengan teori financial planning yang sederhana nanti akan tergambar, oh ternyata saya posisinya begini. Nah, setelah itu baru akan dibekali dengan bagaimana caranya melakukan trading ini, gitu loh. Dan itu langsung live, ya istilahnya kita sama-sama belajar dari aplikasinya langsung. Kita akan pelajari step by step-nya,
baik dari sisi technical analisis, kemudian fundamental analisis, dan yang terakhir yang paling penting adalah satu metode yang sangat simpel yang bisa dipraktekkan oleh siapapun juga, berlatar belakang apapun juga, ya, dengan modal yang berapapun juga, ya. Di situ kita akan mempelajari satu metode yang sangat simpel. Saya ambil dari sebuah metode yang zaman dulu gitu, yang kuno, tetapi sangat terbukti. Nanti saya akan sampaikan di situ juga siapa-siapa saja yang sukses, seperti apa, yaitu dengan metode keep it simple stupid method. Dan seperti itu kita bisa melakukan trading dengan mudah, ya, namun bisa profit dengan konsisten. Jadi 4 hal itu nanti kita akan pelajari bersama, sehingga semua yang menghadiri preview akan siap untuk melakukan trading minimal dengan satu jurus yang bisa membuat profit dan konsisten. Begitu kira-kira Mbak Mary dan Sobat Maestro. Jadi pastikan datang, kalau nggak datang nyesel. Nah, itu ya. Jadi karena semua akan dibahasnya nanti itu dalam review gitu ya. Kalau lagi ngobrol-ngobrol untuk live talk show seperti ini memang nggak bisa semua materi gitu kan akan dibahas. Nah, kalau support system sendiri nih mungkin bisa dijelaskan kembali Mbak Sisil, support system seperti apa sih yang diberikan oleh teman-teman dari IBF? Ya, di sini kita selain komunitas yang kita support, ya kita juga mensupport event preview ini yang dihadiri oleh Pak Hendra Sihombing nanti di tanggal 10 Oktober. Biasanya nih event-event yang menghadirkan pembicaranya Pak Hendra nih eventnya berbayar, Mbak Mary ya. Wow. Tapi untuk kali ini kita buka kelas ini free, gratis untuk siapapun itu di luar sana gitu. Jadi nggak usah ragu, nggak usah banyak mikir-mikir, registrasi dari sekarang, ambil seatnya buat tanggal 10. Itu salah satu support dari kita. Full gratis, jangan takut. Ada snack, ada makan siang, nggak usah takut buat hari Sabtu nanti. Oke, biasa kelas seperti ini berbayar nih ya, iya dong. Yang dibagikan juga materinya bukan materi sembarang begitu ya, bukan materi gampangan gitu. Ini dari seorang praktisinya langsung. Bahkan ya kayak kalau resep makanan ini udah jadi sebenarnya, tinggal dipraktekin aja ya. Jadi silakan untuk Anda semuanya bisa langsung saja follow Instagramnya di IBF Jakarta Gallery. Kemudian nanti di sana akan ada link yang tersedia di bio. Kemudian bisa daftar melalui itu atau bisa juga menghubungi Ibu Widya ya, Sobat Maestro bisa melalui Ibu Widya di 0857 5941 0776. Ya, sekali lagi tempatnya sangat terbatas. Nanti memang akan ada 2 sesi ya, untuk yang offline-nya itu di pukul 10 dan pukul 14 ya di tanggal 10, kemudian akan ada yang webinarnya juga. Untuk mendapatkan linknya juga Anda tetap harus mendaftar ya. Dan ada syaratnya nggak sih sebenarnya Mbak untuk ikutan previewnya nanti di hari Sabtu? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Jadi buat siapapun yang di luar sana, usia kalian berapapun itu, background kalian apa, lulusan apa, we don't care. Kalian semua yuk datang. Ini bisa buat semua kok, terbuka. Gitu. Wow, pokoknya ditunggu aja untuk yang mau serius belajar. Iya, benar-benar sama keseriusan mungkin Pak Hendra kayaknya pengennya untuk yang berkomitmen juga ya, untuk bisa sama-sama belajar. For your information gitu, sebenarnya untuk tanggal juga. Ya, jadi for your information bahwa sebenarnya saya sendiri kalau untuk yang kelas berbayarnya sudah ada terjadwal di tanggal 18, tanggal 24, dan tanggal 25. Jadi kalau mau yang berbayar di tanggal-tanggal tersebut, hubungi saya. Tapi kalau mau yang gratis, hubungi IBF. Ini luar biasa IBF sih, punya visi misi ke depan yang sangat bagus kalau saya perhatikan ya, supaya industri trading ini bisa bertumbuh seperti industri saham yang dari tahun 2017 dikenal dengan kampanye Yuk Nabung Saham. Nah sekarang ini yang menjadi pionir untuk meningkatkan literasi finansial masyarakat ini lewat IBF melalui kampanye ini. Salah satunya adalah menggandeng Maestro. Thank you very much. Katanya tuh IBF sama Maestro bantuin. Wow.
Ya, ini jadi makin luas Itu juga kira-kira. untuk nanti ikutan webinarnya kan, jadi tidak terbatas ya untuk kotanya, Ya. bahkan mungkin dari luar negeri juga ikutan bisa bergabung begitu kan ya. Nah, jadi silakan untuk Anda semua Sobat Maestro, sepertinya ini sudah undangan yang luar biasa sekali karena free untuk mengikuti seminar dan webinarnya sendiri. Disediakannya 2, ini benar-benar service excellent ini dari IBF Jakarta Gallery ya. Jadi silakan untuk Anda semuanya jangan sia-siakan, langsung follow Instagramnya dan di sana nanti akan tersedia link untuk bisa mendaftar. Atau jika ingin melalui SMS ataupun WhatsApp, Anda bisa menghubungi Ibu Widya di 0857 59410776 ya. Ibu Widya sekali lagi di 0857 59410776. Dan di akhir perbincangan kita, mungkin dari Mbak Sisil ada yang ingin disampaikan untuk Sobat Maestro, silakan. Ya, untuk Sobat Maestro yang di luaran sana, siapapun itu yang mendengarkan ini, yang pengen tahu kiat-kiat atau ilmunya tentang trading forex ataupun financial planning, boleh ya datang ke acara kita nanti di tanggal 10 Oktober 2020 di Pascal Hyper Square Bandung. Gitu. Jadi kita semua di sini benar-benar mempersiapkan diri untuk siap menghadapi economic illness di tengah pandemi kayak gini. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Sisil, sukses ya. Salam untuk teman-teman lain di IBF Jakarta Gallery. Dan kemudian mungkin sebagai penutup dari Pak Hendra Sihombing, silakan. Ya, buat Sobat Maestro semuanya yang mendengarkan, saya tunggu kehadiran Anda semuanya supaya kita sama-sama bisa upgrade diri, upgrade literasi keuangan, supaya kita menjadi masyarakat Indonesia yang mapan, walaupun di tengah pandemi ini kita masih bisa survive, bahkan bisa menjadi penghasilan tambahan, bahkan bisa menjadi kaya dengan trading. Sampai jumpa. Oke, terima kasih banyak Pak Hendra, Mbak Sisil. Sukses untuk nanti hari Sabtunya ya. Dan kita ketemu lagi di next sesi tentunya dengan materi-materi dan topik-topik yang berbeda dan pasti menginspirasi. Terima kasih banyak untuk Anda juga Sobat Maestro yang sudah mengikuti perbincangan saya bersama dengan Pak Hendra Sihombing, seorang praktisi Forex, juga gold trading, juga Mbak Sisil dari IBF Jakarta Gallery. Dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol sama mereka di lain kesempatan. Tetap bersama dengan kami di 92,5 Maestro FM. Oke, Pak Hendra. Thank you, Mbak Mary. Oke. Thank you. Kalau bisa Sampai join ketemu ya, Mbak lagi. Mary, Sabtu. Thank you ya, See you. Salam sehat. Siap. Sehat selalu Pak Hendra, bye. Mbak Sisil, God bless you all. bye-bye.